Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Sipri dalam Renungan Singkat Minggu Biasa ke-27 tahun C, 2 Oktober 2022. Perikop Injil yang menjadi inti permenungan kita, sumber utama inspirasi renungan ini adalah Injil Lukas bab 17 ayat 5-10. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum'? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop Injil Lukas ini yang kita dengarkan tadi disampaikan atau diceritakan kepada kita setelah Yesus memberikan nasihat agar para murid tidak menjadi batu sandungan dan supaya para murid sanggup mengampuni orang yang bersalah. Tuntutan ini tentu amat berat, sehingga mereka memerlukan tambahan iman. Itulah yang membuat para murid memohon kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Secara manusiawi, di hadapan tuntutan yang berat, kita perlu kekuatan yang ekstra, dan kekuatan lain itu adalah kekuatan dari Yang Kuasa. Karena itu para murid berkata, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Namun jawaban Yesus dalam Injil tadi mengejutkan. Ia tidak menyatakan mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan para muridnya, namun ia menegaskan bukan volume tetapi bobot iman yang penting, bukan kuantitas tetapi kualitas iman. Iman sebesar biji sesawi saja kuasanya besar untuk menghadapi tugas yang berat dan mustahil. Dan kalau para murid memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka akan berhasil. Sebagaimana kita ketahui bahwa iman sama dengan sikap menyerahkan hidup kepada kuasa Allah, kepada penyelenggaraan ilahi. Bukan kesanggupan dan kecakapan diri yang utama, tetapi sikap penyerahan kepada bimbingan dan pertolongan Tuhan. Tantangan dan beban berat sebagai murid Kristus dalam keseharian kita perlu dihadapi dengan sikap iman, yakni berserah kepada Dia yang memanggil dan mencintai kita. Dia yang mengutus
Dia yang memanggil dan mengutus kita, Dia juga yang menjadikan semua tugas perutusan itu dapat terlaksana. Saudara-saudari, selain dinasihatkan untuk memiliki iman, para utusan juga hendaknya memiliki sikap pelayanan yang setia tanpa pamrih dan rendah hati. Bukan tentang sikap Tuhan yang diutamakan dalam perumpamaan ini, tetapi sikap rendah hati para utusan dan pelayan jemaat di hadapan Dia yang mengutus. Melakukan tugas pelayanan tanpa membusungkan dada dan tanpa pamrih. Pesannya adalah bahwa sebagai utusan atau murid Kristus, kita memiliki tugas yang berat, yakni mengasihi Allah dan sesama, serta mewartakan dan berlaku adil dan benar. Berupaya untuk tidak menjadi batu sandungan dalam kehidupan bersama, juga berupaya untuk saling mengampuni, memaafkan dalam hidup setiap hari. Tugas ini tentu amat berat. Karena itu, tugas berat ini dapat dilakukan kalau kita percaya pada kuasa dan pertolongan Allah. Percaya pada kuasa dan pertolongan Allah itu dapat menjadi nyata dan membantu kita berhasil dalam semua karya baik sebagai tugas perutusan murid-murid Kristus. Dan Yesus menasihatkan supaya dalam melaksanakan tugas pelayanan dan melakukan semua hal baik yang menjadi warna atau wujud dari setiap orang sebagai pengikut Kristus, perlu dilakukannya dengan sikap rendah hati, bahwa bukan karena kekuatan dan kesanggupan kita, tetapi karena kasih karunia Allah bekerja di dalam diri kita. Hendaklah kita seperti yang dikatakan oleh Yesus sebagai hamba yang setia dan rendah hati, yang selalu berkata, "Kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.